Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tajwid pada surah Al-Baqarah. Kita akan mulai dengan membaca isti'adzah dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan baca ayatnya terlebih dahulu, ayat 1 sampai 2, kemudian kita uraikan hukum tajwid yang ada pada ayat pertama dan ayat yang kedua. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ada tanda waqaf yang seperti ini. Ini tandanya adalah kita boleh berhenti di salah satu waqaf daripada keduanya. Kita boleh berhenti misalkan dzalikal kitabu la raib atau la raiba fih. Kalau di raib berarti fihi hudan lil muttaqin. Kalau di fi berarti hudan lil muttaqin. Baik, kita ulangi dan kita uraikan hukum tajwid pada lafal alif lam mim. Pada bacaan alif lam mim ini kita namakan dengan bacaan atau huruf-huruf muqatta'ah. Jangan sampai kita membacanya misalkan alama, misalkan ini bacaan yang kurang atau bacaan yang salah. Ya, maka apa yang perlu kita kerjakan di sini? Maka kita harus baca dengan huruf-hurufnya. Maka kita uraikan satu-satu. Alif berarti kita uraikan di situ huruf alif. Ya, maka kita baca dengan alif dan tidak boleh dipanjangkan. Kemudian pada lafal lam itu berarti huruf lam. Nah, tulis lamnya. Lam. Kemudian mim, mim, tulis mimnya, mimun, maka mati. Maka ini kita sesuaikan dengan huruf-hurufnya. Maka alif, kemudian lam. Nah, di sini pada lafal lam ini ada mad lazim harfi musaqqal, karena di sini ada huruf lam yang mimnya mati ketemu dengan huruf mim. Apabila ada mim ketemu dengan mim, maka mim yang pertama masuk kepada mim yang kedua, karena dia idgham. Maka dia berat dalam pelafalannya, maka dinamakan mad lazim. Lazim itu mad artinya panjang, lazim itu wajib, harfi itu berarti berkenaan dengan huruf karena dia cuma satu huruf, huruf lam. Musaqqal berat dalam pelafalannya. Maka maksudnya adalah karena dia adanya lam ditahan, itu yang memasukkannya berat, agak berat. Maka dinamakan dengan mad lazim harfi musaqqal. Maka cara membacanya, la-nya kita panjangkan 6 harakat. Kesalahan yang tadi ada tidak memanjangkan 6 harakat. Misalnya alif lam mim. Atau kesalahan selanjutnya tidak mentasydidkan huruf mimnya. Misalnya alif lam mim atau lam mim. Harusnya ditahan dahulu sepanjang 2 harakat untuk menyempurnakan daripada gunnah daripada huruf mimnya. Maka alif lam, alif lam lam mim. Kemudian pada lafal mim di sini sama, itu membacanya mim, panjangkan dulu mi-nya sepanjang 6 harakat. Mim. Ya, kita ulangi. Alif lam mim. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fih. Pada lafal dza, usahakan teman-teman mungkin bisa melihat daripada bibir kami untuk makhrajnya, yaitu dza, ujung lidah kita tempelkan daripada 2 gigi kita. Maka dza, dza, dza. Maka dzalikal kitabu, dzalikal kitabu. Pada lafal dza ini sudah difahami. Apabila ada huruf mad yaitu alif waw ya
dan sebelumnya yang semisalnya. Kalau alif berarti sebelumnya fathah, kalau ya sebelumnya kasrah dan dhammah. Untuk waw yang sukun maka dia kita namakan dengan bacaan mad tabi'i. Maka kemudian pada lafal al-kitabu ada hukum tajwid berupa alif lam qamariyah. Apa alif lam qamariyah? Alif lam qamariyah ini berkaitan dengan isim, ya kan. Biasanya kalau di dalam bahasa Arab itu ada 3 ya teman-teman, ada 3 kata, ada 3 bagian daripada penyusun dari kalimat bahasa Arab. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah harf. Isim itu adalah seluruh kata di dalam bahasa Arab yang tidak berkaitan dengan waktu. Nah itu seperti kitabun, maktabun, baitun dan semisalnya. Maka di al-kitabu ini tanda isim itu salah satunya adalah masuknya al. Maka di sini alnya adalah lamut ta'rif untuk isim. Ya, untuk lamut ta'rif. Lam yang kita gunakan untuk mentarifkan sesuatu. Ada isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu isim yang sudah dikhususkan. Itu maka al-kitabu, maka di situ dijelaskan lamnya. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu la raiba fih. La raiba, sempurnakan kasrah daripada ya-nya karena dia bacaan lin. La raiba fih. Biasanya kalau kita menyempurnakan harakat itu itmamu al harakat. Kalau fathah kita buka sedikit bibir kita a. Kalau kasrah kita tarik rahang kita ke bawah i. Dhammah kita munyungkan u. Maka dzalikal kitabu la raiba fi, la raiba fi. Kemudian pada lafal fi ini kita boleh namakan dengan bacaan mad arid disukun kalau kita berhenti. Karena di sini waqaf ini waqaf tanda 3, yaitu waqaf untuk untuk berhenti di antara salah satu daripada tanda tersebut. Kemudian hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Pada lafal hudal lil muttaqin ini ada bacaan pada lafal dan an ketemu dengan huruf lam. Apabila ada nun sukun atau tanwin fathatain, kan pada dasarnya tanwin itu adalah bunyi nun ya teman-teman. Misalkan baban, sama ketika kita tulis baban dengan fathatain, sama kita tulis dengan nun sukun, maka baban. Maka awalnya hudan bertemu dengan lam, maka dimasukkan ke huruf lam. Hudalil, hudal al hudalil muttaqin, muttaqin. Ya, sehingga kita masukkan, maka kita namakan hukum tajwidnya idgham bila gunnah. Apa idgham? Idgham adalah kita memasukkan tanwin ke huruf setelahnya. Kemudian bila gunnah tanpa disertai dengan gunnah atau penahanan. Tidak boleh misalkan hudal lil muttaqin, tapi langsung saja hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Kemudian pada lafal qin ada mad arid lisukun, yaitu mad yang terjadi ketika kita berada di akhir bacaan, yang mana sebelum huruf akhirnya itu ada huruf mad. Ya, sebelum huruf akhirnya itu ada huruf mad. Maka dalam bacaan mad arid lisukun ini kita boleh memanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh pula 6 harokat. Maka boleh lil muttaqin, muttaqin, atau lil muttaqin. Boleh pula misalkan lil muttaqin 6 harokat. Baik, kita coba ulang. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Kita lanjutkan ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ya, kita ulang kembali. Alladzina ketika seperti ini kita membaca dengan a. Alladzina yu'minuna. Usahakan lidahnya nempel, jangan allazina, jangan dibaca dengan allazina yu'minu, tapi alladzina yu'minuna. Hamzahnya sempurnakan, jangan yu'minuna, tapi jangan pula yu'minuna, jangan o tapi u. Alladzina yu'minuna, nuna mad tabi'i, zina sama mad tabi'i, bil ghaibi wa yuqimuna, bil ghaibi sama alif lam, di sini sama alif lam untuk isim, yaitu kita jelaskan suara lamnya, dan ini kita namakan dengan alif lam qamariyah karena bertemu dengan huruf ghain. Bil ghaibi wa yuqimuna, pada lafal qimuna ada mad tabi'i kembali. Hati-hati dalam pelafalan shalah. Ini lihat, ada lafal shalah yaitu as-shalah. Di sini tulisannya bukan dengan as-shalah seperti ini dengan alif, tapi dia dengan waw. Sehingga hati-hati teman-teman, jangan sampai membacanya dengan as-salawata. Misalkan wa yuqimunas salawata wa mimma, jangan terkecoh dengan huruf wawnya. Hati-hati, kadang-kadang memang kita kalau tidak jeli dia akan terkecoh. Ya, dia membacanya dengan salawata. Padahal di sini adalah bentuk rosam saja dalam penulisannya, yaitu dia apa? Dia dibaca dengan as-salata. Maka dia wa yuqimunas salata wa mimma. Kemudian pada lafal mimma ada mim berharakat tasydid dan diwarnai dengan warna hijau. Ini kita namakan dengan bacaan gunnah. Bacaan gunnah, yaitu kita tahan dulu. Kebanyakan kita adalah tidak menahannya. Misalkan wa mimma, harusnya tahan dulu. Wa mimma untuk menyempurnakan daripada gunnahnya. Ma tabi'i. Razaqnahum yunfiqun. Razaqnahum. Pada lafal qaf ini kita kita pantulkan huruf qafnya. Kesalahan yang terjadi adalah tidak memantulkannya. Misalnya razaqnahum, harusnya itu yang pertama. Kesalahan yang kedua menambahkan hamzah. Misalnya razaqnahum, nah harusnya mengalir. Razaqnahum yunfiqun. Kemudian na mad tabi'i, hum mim mati bertemu mim. Apabila ada mim mati bertemu ya, ini kita namakan dengan izhar syafawi. Izhar syafawi berarti kita uraikan dahulu izhar jelas. Syafawi berkenaan dengan bibir kita. Maka syafatan, ada makharijul huruf yang keluar dari syafatan, dua bibir, yaitu mim, waw, ba. Dan juga ada yang menambahkan sedikit ya, fa gitu ya. Razaqnahum yunfiqun. Nah, kemudian yunfi itu nun mati bertemu fa, ada bacaan ikhfa. Ini usahakan disamarkan nunnya kepada huruf fa. Makhraj fa ada bibir gigi atas menempel dengan bawah. Ya, yunfiqun. Nah, itu disamarkan sambil ditahan dengan gunnah. Kemudian kun mad arid sukun sebagaimana lafal al-muttaqin. Ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Pada lafal bacaan walladzina wa walla, di sini langsung ke huruf lam.
Karena di sini ada namanya, kalau di sini kami tuliskan alif lam syamsiyah. Nah, sebenarnya berkaitan dengan alif lam ini ada 3 kondisi ketika alif lam ini masuk kepada huruf isim. Nah, alladzina ini termasuk isim mausul. Maaf. Jadi kata alladzina itu merupakan isim mausul yang menunjukkan alif lamnya itu merupakan gandengannya sehingga tidak dilepas. Maka di sini lamunya lamu al-lazimah, lam yang dia wajib ada pada huruf lam. Kalau misalkan contoh kita ada lafal qamarun ditambahkan al atau lamu ta'rif maka menjadi al-qamaru. Maka di sini alnya itu ada 2 kondisi, imma alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Nah, sedangkan alladzina ini alif lam zimah. Ada yang masukkan juga di sini alif lam syamsiyah. Maka kita langsung baca kalamnya. Walladzina. Kemudian hati-hati teman-teman sekalian dari pelafalan dzal. Jangan kita baca wallazina, wallazina, jangan. Tapi ini kita baca walladzina, walladzina yu'minuna. Kemudian pada lafal hamzah, usahakan di lafal hamzah ini dibaca untuk huruf hamzahnya harus diputus yu ya. Walladzina yu'minuna, karena hamzah itu sifatnya 2 yang lebih jelas. Yang pertama sifat jaharnya, yang kedua sifat syiddahnya. Maka yu'minuna pada lafal zi mad tabi'i, nu mad tabi'i pula, maka panjangnya harus sama antara zi dan nu. Kemudian pada lafal bima unzila, lafal ma di sini ada mad tabi'i bertemu setelahnya hamzah. Apabila ada mad tabi'i datang setelahnya hamzah, ada 2 kemungkinan teman-teman. Kemungkinan yang pertama adalah mad wajib. Yang kemungkinan kedua adalah mad jaiz. Nah, kita lihat di sini hamzahnya berada di satu kata atau lain kata. Kita lihat ternyata hamzahnya di lain kata. Maka ini kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dan hamzah tersebut di lain kata. Panjangnya untuk mad jaiz munfasil adalah 4 harokat atau 5 harokat. Maka bima unzila. Kemudian pada lafal unzila itu ada apa namanya? Kita namakan dengan ikhfa, yaitu nun sukunnya kita samarkan kepada huruf zai. Maka unzi langsung ke zai. Bima unzila ilaika wa ma. Pada lafal ilaika lembutkan karena di situ ada bacaan lin. Kemudian wa ma unzila min qablik. Pada lafal wa ma kembali sama dengan ayat yang sebelumnya, yaitu bima unzila ilaika. Pada lafal ma ada mad jaiz munfasil panjangnya 4 harakat atau 5 harakat, jangan terlalu berlebihan sampai 6 harakat atau 7 misal. Wa ma ini kepanjangan. 2 cukup 4 atau 5 harakat saja. Kemudian unzila yaitu nunnya samarkan ke zai. Unzi jangan unjila tapi unzi zai. Unzila min qablik. Min qab adalah lafal nun sukun bertemu dengan huruf qaf. Maka di sini kembali lagi ikhfa. Ikhfa'nya di sini karena huruf qaf itu ikhfa ab'ad, jauh daripada huruf nun. Maka dia samarkan ke qafnya. Min qa ya, min qablik. Min qablik. Min qablik. Kemudian pada lafal ba ada bacaan qalqalah. Huruf ba-nya kita pantulkan min qablik. Kesalahan terjadi ini kita namakan dengan hukum tajwidnya qalqalah. Nah, beberapa kesalahan yang terjadi yang membaca qalqalah yaitu pertama tidak memantulkannya. Yang kedua menambahkan hamzah di dalamnya. Misalnya min qablik itu nambah hamzah, harusnya tidak tambah hamzah. Atau misalkan dia tidak memantul min qablik, min qablik ini tidak mantul, harusnya memantul. Maka min qablika mengalir, pantulannya mengalir. Kemudian
Wabil akhirati ada alif lam. Di sini bertemu lafal al akhirah, yaitu di sini kita namakan dengan alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang kita tulis dan kita baca dengan jelas huruf lamnya. Wabil akhirah. Lafal a di sini ada hamzah bertemu alif, ada mad tabi'i, panjangkan a-nya, jangan wabil akhirati, tapi wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian pada lafal hum yuqinun ada izhar syafawi pada lafal mim bertemu dengan huruf ya. Kenapa? Yaitu izhar syafawi kapan terjadinya? Izhar syafawi terjadi ketika ada huruf mim sukun datang setelahnya seluruh huruf hijaiyah kecuali daripada mim dan ba. Maka kalau dia bukan mim dan ba tidak boleh ditahan suaranya, tidak boleh hum yuqinun, tidak, tapi lanjut aja hum yuqinun wabil akhirati hum yuqinun. Kemudian berlafal yuqinun. Kemudian pada lafal nun ada mad arid lisukun, yaitu mad yang kita panjangkan sepanjang boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh pula 6 harakat. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kemudian pada bacaan ulaika pada lafal la di sini ada bacaan mad wajib muttasil, ditandai dengan adanya huruf hamzah yang datang setelah huruf mad, maka di atasnya biasanya ada tanda seperti ini. Maka kemudian pada lafal u di sini di atas huruf waw ada tanda sifar mustadir yang artinya dia wawnya tidak dianggap, sehingga langsung kepada huruf la dan la-nya kita panjangkan dengan panjang 4 harakat karena hukumnya dia mad wajib muttasil. Maka cara membacanya yaitu kita panjangkan la-nya sepanjang 4 harakat. Ulaika, seperti itu. Karena kenapa dinamakan dengan mad wajib muttasil yang artinya itu artinya panjang, wajib muttasil bersambung, yang artinya huruf bacaan mad wajib muttasil ini wajib dibaca dengan panjang 4 harokat untuk riwayat Imam Hafiz yang masyhur, ataupun ada yang mengatakan 5 harokat. Kemudian ala ada bacaan mad tabi'i yaitu adanya fathah bertemu dengan alif. Ulaika ala 2 harokat panjangnya mad tabi'i. Hudam mir rabbihim. Kemudian pada lafal hudam mir rabbihim, yaitu di sini pada lafal dan ketemu mim ini kita namakan dengan idgham bi gunnah, yaitu adanya tanwin an bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya masukkan tanwin ke huruf mim dan ditahan. Maka hudam mir hudam tahan hilang nunnya masuk ke mim hudam, dan di sini idgham bi gunnah juga kita namakan dengan idgham naqis. Hudam mir rabbihim. Ada nun sukun bertemu dengan ra, maka kita namakan dengan idgham bila gunnah. Cara membacanya adalah nunnya dimasukkan ke huruf ra dan dia tidak lagi terbaca ada nunnya, maka langsung ke ra, mir ra. Ra-nya dibaca dengan tebal, mir rabbihim, mir rabbihim. Kemudian di sini kalau kita lanjutkan ada mim mati bertemu dengan waw, maka hukumnya izhar syafawi. Suara mimnya harus jelas, tidak boleh tahan. Kemudian wa ulaika humul muflihun. Kemudian wa ula, u-nya tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh wa ula, karena di sini ada waw yang di atasnya sifar mustadir yang artinya waw dianggap tidak ada. Kemudian pada lafal laika ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil, yaitu mad yang terjadi apabila ada hanya hamzah datang setelah huruf mad. Di sini ada huruf mad berupa alif dan setelahnya ada huruf hamzah. Maka panjangnya adalah kita panjangkan 4 harokat.
wa ulaika humul muflihun. Kemudian humul, di sini ada alif lam qamariyah, yaitu alif lam yang tertulis dan dibaca. Muf, ada fa mati sukun, harus dialirkan nafasnya. Uf, jangan dibaca muflihun tapi muflihun. Kemudian pada lafal hun ada bacaan mad arid lisukun. Panjangnya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat dan boleh 6 harakat. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan.